Langsung saja Bang, perkenalkan, nama saya Hasmin Roy, dan saya ini kerja di lembaga kemanusiaan, bagi-bagi donasi dan bantuan ke fakir miskin dan duafa, tapi bukan bagi-bagi janji Bang. Jujur, pekerjaan bagi-bagi donasi ini, bagi-bagi bantuan ini seringkali ditunggangi oleh para caleg untuk sekedar menaikkan elektabilitas mereka. Sedih saya Bang, gara-gara ini sekarang dunia perdonasian sedang tidak baik-baik saja Bang. Sekarang kalau kami menyalurkan donasi sering dituduh mau caleg. Gara-gara apa? Masyarakat trauma. Mereka dikasih sarung, dikasih beras, setelah calegnya gagal diambil kembali. Ambil kembali itu Bang. Padahal berasnya sudah jadi bubur. Kan kasihan ya, kasihan kami ini yang kerja di lembaga kemanusiaan yang memang niatnya dari awal itu murni karena kemanusiaan dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Meskipun saya tahu ya, tidak semua orang yang bagi-bagi bantuan itu niatnya mau calon DPR. Karena ada juga orang bagi-bagi bantuan niatnya hanya sekedar mau bikin konten. Kayak siapa? Stephen Stanley. Ya, sorry Bang, bukan saya Susan sama Stephen Stanley. Tapi apa sih niatnya dia selain bikin konten? Paling jauh dia niatnya karena kemanusiaan, respect. Kan tidak mungkin ya, Stephen Stanley bagi-bagi bantuan niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kan non-muslim. Masa ya si Stephen Stanley bagi-bagi donasi niatnya mau calon anggota DPR? Sulit. Cuman teman-teman, setelah saya pelajari, ternyata ada juga orang yang bagi-bagi uang, bagi-bagi bantuan niatnya hanya sekedar untuk melestarikan tradisi dan budaya. Nah, kayak siapa? Nah, Pak Salam Sadi atau ini? Kayak Pak Abdurrahman Saleh dan Pak Gubernur Ali Masih. Mereka itu orang-orang besar loh, jabatannya. Mereka bagi-bagi uang di Buton Utara, katanya hanya sekedar melestarikan tradisi dan budaya. Kok tiba-tiba jadi tradisi? Sorry Bang, saya ini lahir dan besar di Buton Utara. Sampai sekarang usia saya sudah 29 tahun, belum pernah saya menyaksikan ada perayaan tradisi bagi-bagi uang. Maksud saya, kalian para anggota DPR, para pejabat, lupakah kalian dengan tradisi kalian? Bukankah tradisi kalian itu bukan bagi-bagi uang? Tradisi kalian itu bagi-bagi tampang ke orang Cina. Nah baru tuh orang Cina bagi-bagi donasi ke masyarakat kita. Kayak siapa? Stephen Stanley. Cuman teman-temannya, dari sini kita bisa belajar ternyata orang itu kalau bagi-bagi bantuan sekarang kemungkinannya cuma 3. Yang pertama, orang bagi-bagi bantuan karena dia mau caleg. Yang kedua, orang bagi-bagi bantuan karena dia mau bikin konten. Atau yang ketiga, orang bagi-bagi bantuan karena dia orang besar. Kayak siapa? Pak Abdurrahman Saleh dan Pak Gubernur Ali Masih. Pak Gubernur itu besar loh jabatannya. Sorry teman-teman, maksud saya kenapa kita tidak pikir hal-hal yang produktif? Apa misalkan, bagaimana kita atur regulasi supaya tambang-tambang itu dipenuhi oleh masyarakat lokal? Jujur teman-teman, gara-gara tambang ini dan susahnya lapangan pekerjaan, semua orang di kampung saya itu hampir pergi kerja di tambang. Sepi akhirnya kampung kami. Dulu sebelum ada tambang di Morosi dan di Morowali, mayoritas pekerjaan orang di kampung saya itu tukang ojek Bang. Tukang ojek. Sekarang semua pergi di Morowali. Kerja apa? Tukang ojek. Keren katanya di sana, selain gajinya tinggi juga helmnya bisa kuning semua. Jadi kayak Maxim Tambang. Susah lapangan kerja, apalagi ditambah sekarang dengan kenaikan harga BBM. Gara-gara anggota dewan tidak mendengar aspirasi kita. Cuman teman-teman, kalau kalian perhatikan, semenjak kenaikan BBM sekarang itu banyak sekali penjual bensin botol. Di mana-mana penjual bensin botol banyak sekali, lebih banyak dari janji-janji anggota dewan itu. Jujur teman-teman, saya ini benci penjual bensin botol. Lebih tepatnya saya benci penjual bensin botol yang pekerjaannya itu kayak anggota dewan, duduk saja. Yang kalau kita datang belanja bensinnya kita ambil sendiri, kita isi sendiri, kita kasih uang, baru dia duduk saja.
Emosi saya bang, emosi. Makanya saya pengen balas dendam. Kalau saya datang beli lagi, saya langsung kabur tidak bayar. Saya datang kan, saya ambil bensinnya, saya isi, habis saya isi saya kabur supaya dia rasa. Cuman karena saya ini orang kerja di lembaga kemanusiaan, jadi tidak terbiasa menzolimi rakyat-rakyat kecil kayak DPR ya. Setelah sekitar 2 kilo saya kabur, akhirnya saya tersadar, kayaknya saya harus kembali nih. Apapun yang terjadi saya harus pulang bayar. Karena apa? Motor saya ketinggalan di penjual bensin. Ya bang, tolonglah DPR, tertibkan ini para penjual bensin botol ini, banyak sekali. Cukuplah baliho kalian yang tidak bisa ditertibkan. Ya bang, susah lapangan kerja, BBM naik, yang paling terdampak itu rakyat kecil. Jujur bang, saya ini orang miskin, paling terdampak kami ini. Saking miskinnya saya ini jarang sekali nongkrong dan makan di tempat-tempat mewah kayak teman-teman saya itu, kayak Bang Inal. Ya. Mereka itu kalau nongkrong selalunya di tempat-tempat mewah kayak di mana? Di McD, di Kampung Bakau, di Bat-Bat, ya kan? Saya kasihan kalau mau makan di warung-warung miskin, warung-warung yang mereka tidak memperhatikan kebersihannya, Bang Imen, tolong ditinjau itu. Bahkan saking mereka tidak memperhatikan kebersihannya sampai-sampai kadang tidak disiapkan kobokan, tidak ada wastafelnya, tidak ada tisunya, tidak ada warungnya. Cuman kadang ada satu kain lap digantung dekat pintu digantung, dan kain lap itu dipakai semua orang yang makan untuk lap tangan dan lap mulut setelah selesai makan. Ngeri bang, bayangkan satu kain lap dipakai semua orang untuk lap tangan dan lap mulut. Jujur, pernah saya makan di situ. Selesai saya makan, saya lap tangan. Pas saya lap tangan masih ada mulutnya, mulut anggota dewan. Makanya saya respect bang ketika DPR bikin lomba ini, apalagi hadiahnya 28 juta, besar itu loh. 18 juta ya? Ya saya kira 28, kecil ternyata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.